Sian, selamat datang di Potsi, podcast Suara Ilmu. Podcastnya mahasiswa Stikes Pertamedika yang ngobrol-ngobrol santai tapi berbasis ilmu. Kenalin, saya Carolina Meliana Elisa, temen ngobrol episode kedua kali ini. Nah, di episode kedua kali ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus tipe 2 nih. Oke, biar lebih berbasis dan berilmu pembahasan kita kali ini, langsung aja nih kita tanya-tanya sama Bapak Dr. Rizky Hidayat Eskep Mkep selaku dosen Stikes Pertamedika. Halo Pak. Halo Carol. Terima kasih ya Pak sudah hadir di podcast kedua kali ini. Dengan senang hati. Langsung aja ya Pak. Kan sekarang banyak nih ya Pak. Teman-teman saya termaksud sering banget nih Pak yang mengkonsumsi kopi setiap hari, dan kadang-kadang dari mereka itu kalau nggak minum kopi malah pusing nih Pak. Menurut Bapak dari keseringan ini kira-kira permasalahan apa yang akan muncul nih Pak? Oke, bagus banget deh pertanyaan ini, mungkin lebih sering terjadi sama anak muda zaman sekarang ya. Iya, karena betul, mungkin Pak. juga coffee shop ada di mana-mana gitu kan ya. Betul Pak. Nah, sebenarnya sih nggak ada larangan ya buat ngopi ya. Betul Pak. Tetapi yang namanya kopi itu biasanya diseduh dengan gula. Betul, ya, atau Pak. memang sudah ada jenis-jenis kopi menggunakan beberapa jenis pemanis ya, yang dampaknya itu nanti juga pada akhirnya kalau terlalu sering dikonsumsi juga dapat meningkatkan kadar gula darah gitu ya. Nah, tetapi ya nggak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba terjadi Diabetes mellitus. peningkatan gula darah yang sangat tinggi dan signifikan. Kita harus tahu juga nih kira-kira remajanya hobi nggak buat olahraga, mungkin itu ya, Carol ya. Seperti Itu itu sih, ya Pak. Nah, tapi menurut Bapak sekarang seberapa besar masalah diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia ini Pak? Oke. Sebenarnya kalau terkait diabetes ini sendiri, untuk prevalensinya saat ini Indonesia berada di peringkat kelima ya, tertinggi di dunia. Wow. Nah, untuk yang tertinggi saat ini terutama ada di Jakarta gitu ya. Nah, kira-kira kenapa tuh tertingginya ada di Jakarta? Ya bisa jadi memang karena populasi dari masyarakat di Jakarta tuh lebih banyak yang sadar ya untuk melakukan screening terkait diabetes mellitus ini sendiri. Nah, terus juga bagaimana sih saat ini kondisi diabetes di Indonesia? Mungkin begitu ya secara keseluruhannya. Nah, sebenarnya sangat memprihatinkan ya, karena memang saat ini kondisi dari diabetes ini sudah ditangani oleh pemerintah dari beberapa tahun yang lalu melalui program di fasilitas kesehatan ya, seperti di FKTP, seperti itu di puskesmas. Itu pemerintah sudah mulai memberikan beberapa tindakan-tindakan untuk bagaimana caranya diabetes ini tidak makin memperburuk kondisi pasien penyandang diabetes. Kenapa? Karena sebenarnya dari DM tipe 2 ini sendiri yang menjadi masalah adalah komplikasinya. Mungkin gitu, Carol. Tapi untuk diabetes mellitus tipe 2 ini banyak orang yang nggak sadar Pak kalau misalkan si individu ini atau orang ini terkena diabetes mellitus. Itu kira-kira kenapa Pak? Oke, nah ini sebenarnya pertanyaan bagus sekali ya, karena ini memang adalah kondisi realita yang terjadi, kondisi di masyarakat ya, kondisi rakyat kita. Mereka itu banyak baik usia muda, usia 20-an, usia 30-an udah jadi penyandang DM tipe 2 tapi mereka nggak sadarkan diri. Nah, sebenarnya itu semua karena memang masalah yang dialami oleh teman-teman adalah DM tipe 2. Nah, boleh mungkin saya jelasin sedikit ya, Boleh, Pak. secara dari sudut pandang kesehatan ya. Jadi sebenarnya DM tipe 2 itu adalah maknanya tubuh itu sudah mengalami penurunan fungsi dari pankreas sehingga
si insulin ya yang dihasilkan oleh tubuh itu mengalami resistensi. Nah, itu untuk yang tahap awal. Nah, makna dari resistensi ini adalah kondisi di mana insulin masih diproduksi oleh tubuh, tetapi insulinnya itu tidak mampu memetabolisme glukosa ya secara optimal ya. Nah, kondisi ini untuk tahap awalnya. Nah, tapi untuk tahap lanjutan kondisi tersebut terus berlanjut, akhirnya apa yang terjadi? Pankreas mengalami penurunan fungsi sehingga jumlah insulin yang dikeluarkan oleh pankreas menurun, ditambah lagi tadi memang sudah cara kerjanya tidak optimal. Nah, boleh ya saya kasih contoh Boleh, analogi. Kok bisa sih Pak pasien dengan DM tipe 2 tapi dia nggak menyadari kalau dia sudah menjadi penyandang DM. Oke. Sekarang misalnya ya saya nih, Iya, Pak. saya nggak bilang Karol ya, Iya, ntar Pak. Karol takut lagi Pak Rizky doain Karol jadi penyandang DM ya gitu ya. Misalnya saya Iya, adalah penyandang DM tipe 2. Nah, tapi harus paham dulu nih. Berarti kalau misalnya orang dengan DM tipe 2 itu maknanya adalah tingginya kadar gula di dalam darah, gitu ya. Iya, Pak. Yang tadi kita pahami bahwasanya kadar gula darah yang tinggi itu harusnya bisa di metabolisme glukosanya oleh si insulin tadi. Tapi kondisinya karena insulinnya nggak ada ataupun kurang, sehingga jumlah glukosa yang ada dalam tubuh meningkat. Salah satu contoh makanan yang memiliki glukosa tinggi adalah makanan yang memiliki karbohidrat seperti nasi, gitu ya. Oke. Yang pertama tadi saya sudah bilang, misalnya saya sebagai seorang penyandang DM tipe 2. Nah, di hari ini hari apa kita, Karol? Kan nggak hari apa? Hari Kamis. Nah, tadi saya waktu lunch, makan siang, saya itu makan nasi Padang 1 bungkus ya, lauknya kikil ya, terus tambah rendang ya, enak emang. Makanya nih jangan sering makan yang enak, bahaya ya. Terus ditambah saya minum es teh manis 2 gelas. Wow. Nah, berarti kalau saya ternyata adalah seorang penyandang DM, saya tapi nggak sadar kalau saya adalah penyandang, di posisi 2 jam kemudian setelah saya mengkonsumsi makanan tadi, kira-kira kadar gula darah saya meningkat nggak, Karol? Meningkat. Pasti terjadi peningkatan kadar gula darah. Nah, bisa saja dari yang kondisinya normal, tadinya mungkin hanya di range 100 sampai 130, tapi setelah saya makan bisa meningkat sampai 200-an lebih gitu kadar gula darah saya. Nah, di kondisi ini banyak orang-orang yang tidak menyadari. Kok bisa nggak sadar? Jadi gini, hari ini tadi saya makan jam 1 atau jam 2, terus di jam 16 gula darah saya meningkat, ya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang Karol, waktu udah malam, saya bilang gini, wah tadi siang banyak banget aku makan, gitu. Iya, Pak. Kalau gitu malamnya aku nggak makan lah, gitu kan? Iya, Pak. Aku nggak makan. Nah, esok paginya, waktu bangun tidur, terus dia bilang gini, wah gila banget kemarin makannya banyak banget. Jadi aku hari ini pagi mau jadi pelari culture, katanya gitu. Dia jadi mau running 10K ya, pace-nya 2. Mungkin nggak sih? Nggak mungkin tuh, Pak. Ya, terus dia coba buat jogging pagi. Nah, seperti kita pahami ya, olahraga ini sangat penting untuk penyandang DM tipe 2. Kenapa? Karena pengaruhnya dengan terjadinya aktivitas fisik ya, maka tubuh itu akan lebih pankreas itu akan lebih sensitif dan insulin akan lebih sensitif kinerjanya. Kenapa? Karena dibantu metabolisme glukosanya oleh massa otot dibutuhkan. Jadi tarik ya. Maka jumlah kadar gula darah itu bisa menurun. Nah, jadi saya tadi paginya olahraga lari 10K, terus pulang ke rumah. Setelah itu minum air putih, terus saya makan buah-buahan tetapi yang memang kandungan airnya banyak. Nah, menurut Karol nih, di pagi tadi gula darah saya udah turun belum? Sudah turun. Kenapa? Karena saya sudah melakukan aktivitas fisik dan memang saya adalah seorang penyandang DM tipe 2. Yang kita pahami kondisinya insulinnya itu bukan nggak ada, tetapi insulinnya ada, jumlahnya sedikit, sehingga dia membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memetabolisme glukosa. Nah, sehingga kalau kondisi tadi nih, misalnya nih hari apa, Rol? Hari Kamis ya? Hari Kamis, ternyata dari mulai jam 16 sampai jam 6 pagi besok, kadar gula darah saya sempat meningkat. Ya. Iya, Pak. Tetapi besok paginya
karena saya udah diet, nggak makan manis, saya jaga, akhirnya menurun dan kembali normal. Tetapi selang 3 hari kemudian, saya mengulangi makanan yang sama. Jadi gula darah saya meningkat lagi nggak? Iya Pak, Meningkat lagi, dan kondisi yang sama terus terjadi. Masalahnya yang perlu kita pahami, ketika terjadi peningkatan kadar gula darah, berarti kerja tubuh meningkat nggak? Meningkat, kerja organ tubuh kita meningkat, seperti jantung. Iya Pak. Karena tadi peningkatan kekentalan darah ataupun dikenal dengan istilah viskositas kalau dalam kesehatan, otomatis jantung karena darah kental kerjanya akan semakin berat. Tadi dari jam 4 sore sampai besok pagi berarti kerja jantung berat. Begitupun kerja dari ginjal. Kerja ginjal juga berat. Kenapa? Karena ginjal itu sendiri juga memiliki kapasitas tersendiri untuk memetabolisme glukosa. Terus gitu juga dengan organ-organ lainnya. Jadi juga seperti pembuluh darah, risiko dengan tingginya kentalan darah itu juga bisa menebal di dinding pembuluh darah. Akhirnya aliran darah perifer sudah menurun fungsinya secara optimal. Makanya juga kalau terus-menerus terjadi, pasiennya bisa neuropati, bisa mengalami masalah aliran darah arteri, bisa mengalami masalah aliran darah vena. Makanya daripada itu, pasien dari penyandang DM tipe 2 ini sendiri, mereka itu nggak sadar kalau mereka sudah menjadi penyandang DM tipe 2, kecuali mereka sadari ketika sudah terjadi komplikasi. Makanya daripada itu, nih buat teman-temannya Carol nih ya, teman-teman di kelasnya kali, atau yang punya kebiasaan ya, teman-teman Potsian semua yang suka punya habit, mungkin nggak suka beraktivitas fisik ya atau olahraga, tetapi dengan gaya hidup yang suka banyak minum manis. Itu kalau kita cek juga, kita screening secara menyeluruh, kita nggak jamin kalau dia tidak menjadi penyandang DM tipe 2. Mungkin gitu Neng. Ya. Seperti itu ya Pak. Tapi Pak, ada nggak sih faktor dari gaya hidup yang paling yang berkontribusi terhadap DM tipe 2 ini Pak? Oke. Nah, mungkin saya luruskan dulu ya, Carol. Iya Pak. Sebagian teman-teman itu masih punya pendapat kalau diabetes tipe 2 ini bisa disembuhkan. Iya. Nah, itu yang harus kita coba luruskan dulu ya. Kenapa? Nah, jadi kondisinya adalah kalau misalnya orang berasumsi ternyata DM itu bisa sembuh, itu salah ya. Jadi diabetes itu tidak bisa sembuh, tetapi adalah terkontrol. Nah, yang jadi kontrolnya itu adalah nilai HbA1c namanya. Itu pemeriksaan yang paling ideal untuk menentukan seseorang itu beresiko terjadi komplikasi atau tidak. Jadi misalnya Carol nih, hari ini ketahuan Carol gula darahnya tinggi. Ya Carol cek dulu HbA1c. Kenapa? Karena untuk melihat apakah sudah terjadi peningkatan nilainya. Nah, normalnya itu bagusnya di bawah 6, walaupun 6,5 masih ditoleransi ya. Nah, tapi di atas itu sudah mengalami peningkatan. Nah, kondisi peningkatan itu yang menyebabkan penyandang DM tipe 2 itu resiko menjadi penyandang diabetes dengan komplikasi. Gitu. Jadi, wah Pak, ini pasien gimana caranya kita kontrol jangan sampai luka kakinya. Berarti kontrol nilai HbA1c-nya. Gitu juga pasien dengan komplikasi jantung, komplikasi ginjal, dan hal inilah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah di beberapa FKTP di seluruh Indonesia dengan program Prolanis namanya. Ya, jadi kalau misalnya tadi Carol tanya apakah faktor yang paling beresiko ya gitu ya menjadi penyebab kita sebagai seorang penyandang. Yang pertama sudah pasti adalah gaya hidup yang tidak sehat. Jadi memang sebenarnya manajemen diabetes ini adalah bagaimana kita mengatur pola hidup kita. Karena tadi sama-sama kita pahami kalau DM tipe 2 itu bukan berarti insulin itu tidak lagi dihasilkan oleh tubuh. Tetapi memang kinerjanya yang tidak optimal dan juga jumlahnya yang sedikit. Nah, dengan hal tersebutlah makanya sebenarnya kansnya kalau kita mengontrol kondisi diabetes ini, kita itu bisa mengontrol dengan gaya hidup yang sehat sehingga tidak terjadi komplikasi. Makanya cepat-cepat screening nih. Kalau selama ini ngerasa di gaya hidupnya nggak sehat, misalnya tiap malam nongkrong, ya nongkrongnya nggak salah, tapi apa yang dikonsumsi mungkin jadi masalah. Misalnya minum kopi 1 kali nongkrong sampai 3 cup.
Wow. dengan Tambah gula. iya, tambah glukosa ini yang lumayan gitu. Gulanya biasanya standar, orang minumnya less sugar, Iya. kita mintanya more sugar Wow. gitu kan. Terus Iya. diulangi, nggak berolahraga ya, jadi aktivitas fisik males banget, apalagi nih mungkin teman-teman sekarang yang udah punya kesibukan di gadget ya, jadi mungkin olahraganya cuma olahraga jari doang gitu ya, Iya. olahraga jari doang, sehingga kita nggak mengeluarkan aktivitas fisik, tidak membentuk massa otot. Akhirnya apa yang terjadi ya, tubuh kita itu terlalu tinggi dengan kadar glukosa, akhirnya juga menyebabkan terjadinya kerusakan pada pankreas yang karena insulinnya nggak bisa diproduksi secara optimal. Seperti itu. Jadi ya fokuslah, maksudnya atur gaya hidup yang sehat. Kalau yang sehat gimana Pak? Wah gampang banget sekarang ya, yang namanya dunia udah seperti ini, kita aja cuma bisa ngomong di kamera doang kan, langsung bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dan juga Potsian yang ada di seluruh Indonesia. Benar nggak? Sekali, Iya, Pak. oke. Gitu Neng. Iya, tapi nih Pak, yang kurus menurut Bapak itu tuh bisa nggak sih Pak terkena DM tipe 2 ini? Kan banyak yang kurus nih Pak, yang kurus. Yang berat badannya maksudnya kurus gitu ya. Bisa nggak Pak terkena DM gitu ya. Jadi sebenarnya DM ini banyak etiologinya. Ya, banyak etiologinya. Mungkin salah satu pertanyaan dari Carol terkait ini, mungkin pernah baca obesitas menjadi salah satu penyebab gitu ya. Sehingga timbul pertanyaan, Pak kalau yang kurus gimana? Nah sekarang yang kurus ini karena gaya hidup yang sehat atau gaya hidupnya nggak sehat? Kalau misalnya sehat gaya hidupnya, ya otomatis mungkin bukan kurus kita sebutnya, berat badannya ideal. Jadi dia melakukan aktivitas fisik dengan baik, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang punya serat ya, sehingga kondisi massa otot tubuhnya terjaga, tubuhnya bugar, sehat, itu udah otomatis jauh diabetesnya. Tapi kalau kurus, ketika kita lihat dia pun ini udah makan belum, atau udah 3 hari nggak makan gitu ya, nah itu jangan. Atau mungkin cuman cukup minum es teh manis saja, dia nggak makan nasi, tapi minum es teh manisnya 3 gelas misalnya ya, suka makan makanan yang manis, ya itu sangat berisiko sekali. Jadi nggak jadi patokan ya kurus atau gemuk. Kita harus lihat, kita harus kaji secara holistik, secara komprehensif nih, bener-bener nggak nih makannya, bener nggak cara dietnya gitu. Seperti itu ya Pak. Nah tapi Pak, biasanya gejala apa yang sering diabaikan pada penyandang DM tipe 2 ini Pak? Oke. Pertanyaannya bagus-bagus banget ya Rol ya. Masya Allah. Kamu tuh mahasiswa terbaik kali ya? Oh, amin ya Allah. Amin ya Allah, mudah-mudahan ya Rol ya. Oke, nah jadi sebenarnya terkait tanda khas diabetes, mungkin ini udah menjadi rahasia umum bagi seluruh masyarakat ya, karena memang dari mulai program pemerintah, terus dari beberapa pelayanan kesehatan itu semua sounding terkait diabetes. Malah ini bukan cuma PR-nya di negara kita, tapi PR-nya dunia. Iya. Gitu ya, diabetes ini PR dunia karena komplikasi yang sangat beresiko sekali, sehingga kalau misalnya tadi Carol tanyanya apa tadi pertanyaannya Carol? Gejala awal. Nah itu yang pertama paling sering tuh orangnya haus, ngerasa haus. Ya, nah haus tuh kok bisa Pak Rizky, gitu kan? Iya. Nah karena memang jadi pada orang-orang yang punya kadar gula darah yang tinggi, ya Pak. Tadi saya bilang ginjalnya itu punya keterbatasan untuk menfiltrasi kan glukosanya, sehingga glukosanya yang tidak terfiltrasi oleh ginjal itu akan langsung masuk ke kandung kemih. Ya. Pada umumnya sifat dari glukosa adalah menaik air, sehingga air-air yang ada di tubuh ini secara tidak langsung akan ditarik oleh jumlah glukosa yang tinggi dalam kandung kemih, terus pasien akan bolak-balik buang air kecil. Nah, tetapi sifat dari masyarakat di Indonesia, ketika dia bolak-balik kamar mandi, dia malah takut buat minum. Nanti banyak minum malah lagi ke kamar mandi. Padahal kondisi tersebut menjadi penanda dia sudah mengalami dehidrasi. Itu yang pertama, haus. Yang kedua juga meningkatkan rasa lapar. Kenapa lapar terus? Jadi awalnya ketika kita mengkonsumsi makanan baik itu karbo ya atau makanan-makanan yang manis, kita berasumsi makanan tersebut sebagai awalnya itu untuk energi tubuh kita. Glukosa akan dimetabolisme menjadi energi. Sehingga kita nggak sadar, karena kita udah jadi penyandang DM tipe 2, kita udah makan terus, tapi tadi gula darah tinggi,
karena insulinnya nggak cukup, akhirnya gula darah tadi tidak bisa dimetabolisme menjadi energi. Jadi orang ngerasa masih kurang energi nggak? Kurang. Nah, secara fisiologis ketika kita merasa kurang energi, maka tubuh akan memberikan stimulus pada otak, rasalah lapar. Makan lagi dong, karena kita kurang energi. Ya, jadi lapar, terus haus, ya, terus bolak-balik ke kamar mandi. Ya, tapi kalau ada khasnya lagi, biasanya tuh pada penyandang DMT tipe 2 ada beberapa pasien yang mungkin sudah mengalami, beberapa pasien yang sudah komplikasi yang pernah saya rawat itu juga bercerita kalau di malam hari sering banget ngerasa tenggorokannya itu kering banget. Ya, jadi mereka tuh haus tengah malam. Nah, itu juga untuk gejala tambahannya ya yang saya dapat dari beberapa kondisi pasien. Gitu ya. Tapi kok bisa ini seperti diabaikan? Iya. Gitu, kok bisa seperti nggak terasa? Ya, tadi. Pak. Nah, kita ulang lagi nih di analogi yang tadi. Tadi kan dia bilang kalau misalnya yang saya cerita tadi analoginya, dia itu minum es teh manis 2 gelas sama makan nasi padang tadi 1 bungkus. Iya. Ya kan? Terus setelah 2 jam ketika terjadi peningkatan kadar gula darah, dia pingin buang air kecil nggak? Pingin ke kamar mandi. Iya. Nah, selang 1 jam atau setengah jam dia kamar mandi lagi. Tapi dia nggak ngerasa itu sebagai sebuah gejala. Kenapa kira-kira, Rol? Ayo, kira-kira kenapa? Kenapa itu, Pak? Nah, itu sebenarnya karena memang kondisinya adalah si pasien tersebut merasa, ya saya tadi kan minumnya es teh manis. Teh manis itu pekat. Iya. Pasti kalau minum teh kita akan bolak-balik ke kamar mandi. Sehingga dia nggak ngerasa itu menjadi gejalanya dia. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia lapar nih. Gitu kan ya, dia ngerasa lapar. Ya wajar aja lah aku lapar lagi. Orang ini jamnya udah jam makan. Dia berasumsi seperti itu. Orang tadi aku makannya makan micin misalnya. Iya. Jadi cepat lapar lagi gitu. Iya. Nah, terus juga dia ngerasa ngantuk. Kok ngantuk? Ngantuk wajar lah. Orang tadi kok biasa lah kok masakan-masakan. Sekarang kan udah banyak micinnya jadi ngantuk. Nah, jadi beberapa hal-hal yang dianggap menjadi biasa padahal itu adalah sebuah gejala. Nah, dia ngerasa itu adalah hal yang tidak jadi permasalahan walaupun dia rasakan, sehingga tidak menjadi sebuah keluhan. Nah, hal ini yang terus-terusan ditahan selama dalam jangka waktu yang lama, akhirnya ketahuan setelah ada komplikasi. Seperti itu. Berarti kalau misalkan misalkan saya nih Pak, habis makan terus ngerasa ngantuk, itu ada suatu bentuk gejala ya Pak? Nah, tidak hanya itu, makanya itu kamu harus ingat ya, kalau makan itu banyak disampaikan teman-teman ya, banyak referensi juga, sebaiknya makan itu sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, itu juga kenapa? Karena ketika tubuh kita terlalu lapar dan kita mengisi makanan terlalu banyak, otomatis untuk metabolisme maka kebutuhan oksigen itu akan ditingkatkan ke area-area yang membutuhkan metabolisme tinggi, sehingga apa akan mempengaruhi juga jumlah oksigen yang ada di otak dan akan menggambarkan rasa ngantuk. Ya, nah tapi ya itu tadi kenapa saya bilang seperti ini bagus nih. Kayak Rolnya berarti udah aware. Wah, berarti kalau saya makan banyak saya ngantuk, saya harus hati-hati nih Pak. Ya berarti sudah bisa diatur polanya. Kalau makannya banyak, aktivitas fisiknya juga harus lebih banyak dan disesuaikan. Gitu Neng. Oke. Nah, kira-kira kapan Pak seseorang harus mulai curiga dirinya terkena diabetes selain yang tadi tuh yang udah mulai ngerasa ngantuk? Istilahnya kapan dia itu harus aware kalau dia jadi penyandang gitu ya? Bagusnya gampang aja sih. Ketika kita sudah ngerasa makanan yang kita konsumsi sudah berlebih, terus aktivitas yang kita lakukan sudah berkurang, apalagi mungkin punya anggota keluarga dari orang tua gitu ataupun kakek atau nenek yang pernah menjadi penyandang diabetes, berarti sudah harus aware. Jadi kuncinya apa? Screening. Kuncinya screening. Ketika mendapatkan gambaran ternyata kadar gula darah yang tinggi, langsung screening HbA1c. Ternyata kenapa kita butuh hal tersebut? Karena kita butuh untuk memastikan kondisi tubuh kita, walaupun memang sudah mana tahu udah jadi prediabetes ya, kita sudah bisa mengontrol sehingga komplikasi tidak terjadi. Nah, kira-kira Pak untuk yang penyandang DM tipe 2 itu bisa dicegah atau enggak? Tapi kan kalau kata Bapak yang di awal tadi tidak bisa
tidak bisa bisa, diprediksi. bukan tidak Jadi- bisa sembuh untuk yang Oh terkena. ya, Nah, benar. Itu cara pencegahannya gimana tuh, Pak? Kalau misalkan dia belum terkena, Lo biar nggak jadi penyandang DM. Iya. Ya udah kuncinya cuma gaya hidup sehat doang. itu aja ya Pak Iya, ya. udah kuncinya itu aja deh, Carol. Soalnya Carol tuh terus ya banyak berdoa lah sama Tuhan ya, supaya kita selalu diberikan Kesehatan. kesehatan. Terus untuk yang udah terkena nih Pak, kira-kira ada nggak sih langkah yang bisa dilakukan untuk si penyandang ini? Ya, yang penyandang DM tipe 2 ya. Iya, Oke. Nah, yang pertama, kalau saran saya secara pribadi, karena memang juga berhubungan dengan beberapa pasien yang sudah mengalami komplikasi. Jadi, mengobati komplikasi itu akan lebih sulit daripada pencegahan komplikasi. Jadi memang ada beberapa kondisi fenomena pasien pasien DM tipe 2 ini atau penyandang DM tipe 2 ini yang memang pada umumnya itu suka cheating. Jadi mereka tuh sebenarnya sudah diedukasi tuh. Iya. Udah diedukasi makannya harus begini, harus olahraga minimal begini, itu sudah diedukasi. Apalagi memang teman-teman yang menjadi pasien atau penyandang DM tipe 2 di wilayah kerja FKTP tertentu. Nah, tapi yang jadi masalah mereka udah tahu tapi nggak Tapi nggak melakukan. Nah, jadi kalau ditanya sama Carol, Pak, gimana caranya nih Iya. supaya yang sudah terkena. terkena itu jangan sampai terjadi komplikasi. Yang pertama adalah ketika sudah aware, Iya. ya kita sudah melakukan dan kita sudah patuh, insya Allah itu akan terkontrol seperti itu, sehingga risiko komplikasi tidak terjadi. Tetapi ketika kita udah tahu tapi kita nggak aware gitu ya, kita udah tahu nih tapi kita nggak mau aware dengan risiko yang terjadi, ya mau sampai kapanpun nih, mau udah kita lakukan podcast ini ya, kita udah ngejelasin semuanya tapi tidak jadi bahan renungan buat teman-teman yang sudah menjadi penyandang DM tipe 2, malah itu akan menjadi masalah pada nantinya. Gitu. Jadi ya kalau tipsnya bagaimana benar-benar kita mencegah atau pada menjadi penyandang, yang pertama untuk seluruh edukasi yang didapatkan setelah ketahuan, ya arahan-arahan makanan apa yang harus dikurangi, terus apa yang harus diatur, bagaimana gaya hidupnya, selama itu benar-benar dijalani ya secara konsisten gitu ya, insya Allah hidupnya sehat. Amin. Gitu. Selanjutnya nih Pak, pertanyaannya udah lewat. Oke. Nah, saya ada gamesnya itu mitos atau fakta nih Pak. Ya. Selanjutnya. Ini saya ngangkat ntar ya berarti. Iya, ngangkat Pak. Oke. Nah, terus di sini tuh Ini ada ngangkatnya kencang-kencang pelan-pelan nih. pelan-pelan aja Pelan-pelan Pak. ya? Iya, nih Oke. di sini selanjutnya tuh ada pertanyaan Pak. Oh, saya ngambil nih. Bapak yang ambil, nanti saya yang bacain. Oke gitu. Wah, saya Iya. grogi nih. Saya kirain dapat apa ini? Kirain dapat hadiah nih. Oke, saya baca ya Pak. Ya. Mitos atau fakta? Kalau gula darah normal, kalau gula darah masih normal berarti aman dari diabetes. Mitos atau fakta Pak? Gula darah normal. Iya, berarti aman dari diabetes. Normal ya? Iya, normal. Normal. Mitos. Salah nggak nih? Kenapa Pak? Mitos, kenapa? Ya Iya. karena tadi. Jadi seperti yang kita pahami ya. Oh, saya masih mitos gini lah ya. Iya. Nah, baik dulu ya. Nah, jadi seperti kita pahami tadi, kalau gula darahnya normal nih, tetapi screeningnya itu hanya sewaktu-waktu saja. Iya. Gitu, tidak berdasarkan screening yang screening yang disarani oleh tenaga kesehatan. Iya. Maksudnya gini, saya datang ke pelayanan kesehatan terus saya mau ngecek saya diabetes apa enggak ya, saya Iya. takut. Nah, itu kan ada beberapa jenis pemeriksaan diabetesnya. Iya. Nah, tapi ini kalau tadi kan ini pertanyaan sewaktu aja ya. Iya. Kapan-kapan suka hati tiba-tiba ngecek Iya. normal. Iya. Itu kira-kira diabetes enggak? Saya nggak bisa jawab itu fakta kalau dia nggak diabetes, Iya. kecuali memang dia itu melakukan pemeriksaan yang memang disesuaikan untuk penyandang DM tipe 2 resiko-resikonya. Apalagi mungkin selama ini orangnya itu sudah di dalam gaya hidup yang tidak sehat gitu ya. Kan nggak wah gimana caranya, dia udah nggak sehat banget nih. Iya. Minumannya terus manis-manis, makannya banyak, terus dengan berat badan yang tinggi, terus punya garis keturunan diabetes lagi ya. Jadi itu tidak bisa menjadi patokan. Apalagi pertanyaan tadi
dikit banget. Iya. Kecuali pertanyaan penjelasannya banyak ya gitu baru yang kita jawab. Jadi kalau sementara saya jawabnya Mitos. Oke, Ya. boleh diambil lagi Pak Baru pertanyaannya. banyak banget nih pertanyaannya nih. Iya, Oh, sampai sahur apa kita nih? boleh Pak. Boleh sahur ya. Berarti bulan Ramadan ntar kita buat lagi acaranya ya. Insya Allah ya Pak. Nih, pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta, selama masih muda, makan sembarangan tidak akan berdampak ke diabetes? Mitos. Mitos. Kenapa itu Pak? Ya, tadi mungkin hampir di sepanjang pembahasan kita itu adalah saya selalu menekankan gaya hidup sehat, Iya. gaya hidup sehat. Terus Iya. juga tadi pernah ada kita bahas tentang gaya hidup remaja yang sekarang yang mungkin aktivitas bukan mungkin sih ya. Kalau saya ngelihatnya tuh hampir keseluruhan Iya. sudah tidak menggemari aktivitas fisik. Gitu loh. Iya. Marah sekarang. Contoh nih kalau saya tuh pergi ke tempat olahraga, Iya, misalnya tuh di apa itu mungkin di GBK Iya. atau di tempat-tempat fasilitas untuk olahraga yang lain ya termasuk di gym. Malah saya lihat yang seumuran saya yang banyak Oh, gitu ya. mudanya jarang. Iya, yang mudanya jumlahnya lebih sedikit gitu. Saya bilang jarang, nanti saya dimarahin anak muda lagi ya termasuk Karol nih ya. Ya, tapi ya memang jelasnya tuh jumlahnya lebih sedikit tuh. Jadi sehingga kalau dibilang kalau masih muda nggak apa-apa. Kayaknya rasanya kita seperti apa namanya? Seperti membohongi diri sendiri ya. Iya. Paling kita tahu, wah ini makanannya manis banget. Tapi kita datang, kita ngabisin semuanya sendirian. Iya. Berarti kita mencari penyakit kan. Iya, Nah, jadi betul. nggak ada yang membatasi bahwasannya ketika usia masih muda kita tuh nggak mungkin sakit. Kecuali kita yang aware tentang kesehatan. Kesehatan. Itu mungkin Neng. Oke, Oke. boleh diambil satu lagi Lagi. Pak. Aduh banyak Ini sih. terakhir Pak. Ini terakhir ya. Iya. Kok ada lagi? Awas ya Ron. Iya Pak. Ya saya tuntut kamu. Gitu ya. Oke, saya bacain ya Pak. Oke Neng. Ini kayak pertanyaan sulit-sulit banget dari tadi. Masa sih Pak? Iya. Mitos atau fakta? Mm-mm. Stres akademik yang berkepanjangan bisa berkontribusi terhadap risiko diabetes. Stres akademik yang berkepanjangan. Ini pertanyaan untuk siapa? Dosen atau untuk siapa nih? Mungkin bisa buat Oh, bisa buat Karol. Oke. Stres bisa menyebabkan diabetes. iya, stres berkepanjangan. Stres berkepanjangan. Jadi stres berkepanjangan jadi diabetes. Oke. Nah, saya jawabnya itu kalau stres yang menjadi penyebab khusus diabetesnya mungkin itu mitos. Mitos. Ya. Iya. Tetapi kalau pertanyaannya saya balik nih. Iya. Apakah stres berkepanjangan menyebabkan peningkatan kadar gula darah? Itu jawabannya fakta. Jadi sebenarnya kalau hanya stres saja, contoh gini nih. Saya nih, Karola, Iya Pak. terus ketemu sama Pak Rizky. Iya. Pak Rizky kasih tugas, Rol. Ini tugasnya begini-begini, harus selesai dalam waktu 2 menit. Gitu misalnya. Setiap hari saya kasih begitu. Wow. Gitu. Tapi Karol hobinya aktivitas fisik, jogging, makan yang sehat ya. Iya Pak. Yang penuh dengan nutrisi yang bagus makanannya gitu, bergizi gitu kan. Oh, aktivitas fisiknya bagus. Terus cuma dikasih stres-stres yang seperti itu ya. Iya. Saya rasa itu nggak jadi masalah. Tetapi Tapi stres yang dialami oleh tubuh kita. Contoh, tadi kasih makanan manis terus, tubuh stres nggak? stres. Stres, jantungnya capek nggak? Capek. Ginjal capek nggak? Capek. Ya, dan juga organ-organ yang lainnya, aliran darah bermasalah, itu bisa beresiko merusak pankreas juga, akhirnya terjadi diabetes. Jadi stresnya harus kita pisahin dulu stres yang seperti apa. Kalau saya kasih tugas juga harus selesai 2 menit, kan nggak mungkin ya. Iya. Nggak mungkin selesai 2 menit. 2 minggu juga kecepetan kali Rol ya. Iya ya. Iya, betul Oke. sekali itu Pak. Oke. Oke. Boleh ditaruh Pak. Oh, udah selesai. cukup. Oh, udah cukup. Saya kira masih ada 4 pertanyaan lagi. Sudah cukup Udah Pak. cukup. Puas nggak dengan jawabannya, Rol? Sangat-sangat puas Oke, kalau nggak Pak. puas di WhatsApp aja ya. Saya jawab lagi. Sudah sangat cukup jelas. Oke. Nih, saya mau minta nih Pak satu Oke. pesan penting untuk Potsian termasuk seluruh masyarakat di Indonesia ini Oke. untuk diabetes mellitus ini Oke. tipe 2. Oke, Pesannya baik. kira-kira apa Pak? Baik. Ini saya lihatnya kamu apa lihat kamera nih? Boleh ke kamera? Oh ya kamera, oke. Baik ya, terima kasih ya buat Karol, terutama udah kasih kesempatan. Sebenarnya pesan ini sebenarnya mungkin sudah tersampaikan tadi dari mulai podcast kita tadi juga udah tersampaikan, tetapi mungkin saya coba lebih praktis ya.
Jadi Bapak Ibu ya, teman-teman semua, adik-adik yang ada di seluruh Indonesia mungkin yang mengikuti kegiatan POTSI, ya menurut saya kegiatan ini bagus sekali. Nah, jadi pesan yang terpenting adalah selama ya kalian masih bisa merubah gaya hidup untuk jadi lebih sehat ya, maka pilihlah gaya hidup yang sehat. Kenapa? Karena memang perlu kita pahami tadi di tipe 2 itu tidak sembuh, tetapi hanya terkontrol. Buat Bapak Ibu atau teman-teman atau adik-adik yang sudah menjadi penyandang DM ya, tolong semangat ya, untuk berusaha mengontrol. Yang pertama tadi saya sampaikan, nilai HbA1c harus terkontrol di bawah kategori yang tidak berisiko menyebabkan komplikasi. Kenapa? Kalau memang tidak terkontrol, risiko komplikasi akan terjadi komplikasi pada kita, maka dampaknya akan jangka panjang dan akan merugikan diri kita sendiri. Ya, ingat, kalau sayang dengan keluargamu, gatel banget. Kalau sayang dengan keluargamu, maka kamu itu harus menjaga kesehatanmu. Kalau sayang dengan orang tuamu, maka kamu harus jaga kesehatanmu. Kalau sayang dengan orang sekelilingmu, maka kamu harus menjaga kesehatanmu. Jadi intinya kesehatan adalah nomor 1 ya. Uang bisa dicari, kesehatan tidak bisa dibeli. Semangat buat semuanya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, dengan senang hati Karol. Untuk ilmunya, amin. Semoga untuk Potsian juga bisa lebih memahami dan aware sama dirinya sendiri. Ya. Keren banget ya untuk obrolan kita kali ini Potsian. Gimana untuk Potsian? Apakah sudah cukup puas ya untuk obrolan kita kali ini? Semoga puas ya untuk Potsian. Amin. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Rizky karena telah hadir di episode kedua Potsi kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Carolina Melia Nelisa pamit undur diri. Sampai jumpa di Potsi Podcast Suara Ilmu di episode selanjutnya. Terima kasih Potsian. Terima kasih Pak Rizky.